Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Dwi Cahyani, 3 digit MP terakhir 140 dari kelas 5C. Di sini, saya akan menjelaskan tentang fungsi vektor dan medan vektor untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu kalkulus vektor yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Atin Warmi, MPD. Pertama, ada fungsi vektor. Yang A, definisi fungsi vektor. Perhatikan gambar fungsi di bawah ini. Pada gambar A, menunjukkan fungsi yang memiliki domain, berupa bilangan real T yang dipetakan oleh F, sehingga memiliki rank Ft yang berupa bilangan real juga, maka F disebut fungsi real. Selanjutnya, terdapat gambar B, di mana ada domain dan rank. Pada gambar B, menunjukkan fungsi yang memiliki domain, berupa bilangan real T yang dipetakan oleh F, sehingga memiliki rank Ft, F-nya gede, yang berupa vektor, maka F besarnya disebut fungsi bernilai vektor atau fungsi vektor. Fungsi bernilai vektor atau fungsi vektor adalah fungsi yang memiliki domain berupa himpunan bilangan real dan memiliki rank berupa himpunan vektor. Fungsi vektor juga merupakan aturan yang mengaitkan suatu nilai T, epsilon R, dengan tepat satu vektor Ft yang berada di ruang 2 atau di ruang 3. Ruang 2 sumbu X, Y 2 dimensi, sedangkan ruang 3 sumbu X, Y, Z 3 dimensi. Notasi F besar ini memetakan sebuah bilangan real, ruang 2 dan ruang 3, di mana real dimisalkan T. Ft dipetakan ke ruang 2. Fti ditambah GTJ sama dengan Ft GT, atau T Ft dipetakan ke ruang 3. Fti ditambah GTJ ditambah HTK sama dengan Ft GT HT. Dapat diketahui yaitu Ft merupakan fungsi vektor yang memiliki domain berupa bilangan real T, dan rank fungsi vektornya adalah vektor yang memiliki komponen vektor Ft, Gt, Ht. Adapun Ft, Gt, Ht adalah fungsi real atau skalar. Selanjutnya, yang B, domain fungsi vektor. Contoh soal, diberikan fungsi vektor sebagai berikut. Ft, F-nya besar, sama dengan cos Ti ditambah sin Tj ditambah K. Di sini dimisalkan F1T sama dengan cos T, F2T sama dengan sin T, dan F3T sama dengan di sini K, yaitu 1. Maka dapat diperoleh F1T-nya dF1 sama dengan R, atau bilangan real. F2T di sini adalah dF2 sama dengan R, yaitu bilangan real. F3T dF3 sama dengan R, atau bilangan real.
Ini bukan berarti bilangan real, karena di sini adalah 1. Sehingga domain dari fungsi f keseluruhan yaitu df, di mana t elemen dari R, t elemen dari df1 irisan dari df2 irisan dari df3. Domain dari f keseluruhan t elemen dari R, di mana t elemen R irisan dari R irisan dari R. Jadi domain keseluruhannya yaitu R. Selanjutnya C, limit fungsi vektor. Sama halnya dengan fungsi real, fungsi vektor juga memiliki limit sebagaimana didefinisikan sebagai berikut. Selanjutnya, definisi limit fungsi bernilai vektor menyatakan bahwa limit ft di mana t-nya mendekati c sama dengan 0 atau L. Berarti bahwa untuk tiap epsilon lebih besar dari 0, pada bilangan delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga norm dari elemen ft min L kurang dari epsilon asal saja dipenuhi mutlak T min C lebih besar dari 0, mutlak T min C lebih kecil dari delta, yaitu mutlak T min C lebih besar dari 0, mutlak T min C lebih kecil dari delta, di mana norm dari elemen Ft min L kurang dari epsilon. Pada fungsi vektor yang memiliki rank di bidang koordinat dimensi 2, maka penentuan limitnya dapat ditentukan sebagai berikut. Selanjutnya, vektor di 2 dimensi. Definisi dan teorema pada bagian ini diberikan untuk vektor 3 dimensi. Hasil untuk vektor 2 dimensi harus jelas. Misalnya, Ft sama dengan Ft GT sama dengan Fti plus GTJ, kemudian teorema A sebagai berikut. Limit Ft di mana t-nya mendekati c sama dengan limit Ft di mana t-nya mendekati c i plus limit Gt di mana t-nya mendekati c j. Selanjutnya, contoh soal. Diketahui limit t mendekati 0 sin t per Ti ditambah T per T pangkat T J, yaitu limit T mendekati 0 sin T per Ti ditambah limit T mendekati 0 T per T pangkat T J, yaitu di sini limit T mendekati 0 sin T per T I, di sini dihasilkan I atau 1. Di sini limit T mendekati 0 T per T pangkat T J, di sini adalah dihasilkan 0 J. Maka dapat diperoleh ininya yaitu 1 atau I. Pada fungsi vektor yang memiliki rank di ruang koordinat dimensi 3, maka penentuan limitnya dapat ditentukan berdasarkan teorema berikut. Teorema A. Andaikan Ft, F-nya besar, sama dengan Fti ditambah Gtj ditambah Htk, maka F besarnya memiliki suatu fungsi limit di C jika dan hanya jika F, G, dan H memiliki limit di C. Dalam hal ini berlaku limit Ft di mana t-nya mendekati c sama dengan limit Ft di mana t-nya mendekati c I ditambah limit Gt di mana t-nya mendekati c J ditambah limit Ht di mana t-nya mendekati c K. Yang D,
kontinuan fungsi vektor. Fungsi vektor dikatakan kontinu apabila memenuhi definisi sebagai berikut. Definisi: sebuah fungsi vektor rt dikatakan kontinu pada titik t sama dengan t0 jika memenuhi limit rt di mana t-nya mendekati t0 sama dengan r dikali t0. Fungsi vektor itu akan kontinu jika fungsi vektornya juga kontinu pada interval domainnya. Misalkan terdapat fungsi vektor rt sama dengan ft, gt, ht. Rt dinyatakan kontinu di A apabila limit rt, t-nya mendekati A sama dengan LA. Hal tersebut dapat terpenuhi jika dan hanya jika yang pertama, ft kontinu di A. Yang kedua, gt kontinu di A. Yang ketiga, ht kontinu di A. Yang kedua, medan vektor. Definisi 1. Misalkan D himpunan R2 medan vektor pada R2 adalah fungsi f besar yang memadankan semua x, y anggota elemen D dengan suatu vektor dua dimensi f x, y, di mana f x, y sama dengan p x, y, i plus q x, y, j, yaitu fungsi komponen. Sama dengan p x, y, q x, y sama dengan pi plus q, j, dengan P dan Q adalah fungsi komponen atau fungsi skalar, medan skalar yang bergantung pada dua peubah yaitu X, Y. Selanjutnya, definisi yang kedua. Misalkan E, himpunan ruang 3 atau R pangkat 3 medan vektor pada R pangkat 3 adalah fungsi F yang memadankan semua X, Y, Z anggota elemen dari E dengan suatu vektor 3 dimensi F, X, Y, Z, maka dapat diperoleh F, X, Y, Z sama dengan P, X, Y, Z, I ditambah Q, X, Y, Z, Y ditambah R, X, Y, Z, K sama dengan P, X, Y, Z, Q, X, Y, Z, R, X, Y, Z. Maka dihasilkan PI ditambah QJ ditambah RK. Dengan P, Q, dan R adalah fungsi komponen atau fungsi skalar, medan skalar yang bergantung pada tiga peubah, yaitu X, Y, dan Z. Selanjutnya, menggambar medan vektor. Yang pertama, ambil sembarang koordinat di X, Y atau di X, Y, Z. Yang kedua, substitusikan ke dalam fungsi. Yang ketiga, gambar dari titik origin. Yang keempat, tarik vektor ke arah ringnya. Yang kelima, vektor akan terus melebar dan tidak akan kembali ke titik origin tersebut. Selanjutnya, contoh soal. Gambarkanlah medan vektor berikut ini. F X, Y sama dengan min Y, I ditambah X, J. Diketahui F itu 1,0. Di sini X dan di sini Y sama dengan min Y, I plus X, J sama dengan min Y. Ini di sini 0. Jadi min 0 I ditambah 1 J. Maka diperoleh J. Selanjutnya diketahui 0,1 sama dengan min Y, I ditambah XJ sama dengan di sini Y-nya yaitu 1. Min 1 I ditambah X-nya di sini 0 J. Maka diperoleh yaitu min I. Selanjutnya diketahui F yaitu min 1,0 yaitu min Y, I ditambah XJ sama dengan di sini min Y-nya di sini adalah 0. Min 0 I ditambah X-nya di sini min 1. Min 1 J karena di sini min 1. Di
sini plus. Kemudian maka diperoleh yaitu plus kali min, yaitu min y. Selanjutnya diketahui f 0, min 1. Min y i ditambah xj sama dengan y-nya di sini min 1. Min dikali 1 i ditambah 0j, maka diperoleh di sini dihasilkan i, karena min kali min adalah positif. Maka dapat digambarkan sebagai berikut. 1, 0, x-nya adalah 1, x-nya adalah 1, dan y-nya adalah 0, maka tanahnya adalah ke atas. Selanjutnya 0,1, x-nya adalah 0 dan y-nya adalah 1. X-nya 0 dan x-nya 0 dan y-nya 1, maka panahnya ke kiri. Selanjutnya negatif 1, 0, x-nya adalah negatif 1 dan y-nya adalah 0, maka panahnya ke bawah. Selanjutnya 0, negatif 1, x-nya adalah 0 dan y-nya adalah negatif 1 di sini, maka panahnya adalah ke kanan. Maka dapat digambarkan sebagai berikut. Demikian video materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.